tunggu. Kang Budirman. Mana Kang Budirman ya? Ya, ya. Sudah mau siap? Udah terekam dari tadi nih. Walah, kasih aba-aba tuh. Oh, siap, siap. 1, 2, 3 mulai. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame nih, rame. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada Kang Budirman. Apa kabar Makassar? Apa kabarnya, Wah? Alhamdulillah, baji-baji, Bang. Cocok, Mi. Aman kah? Aman, aman. Bang Fahri, Pekanbaru. Sehat, Ya, Bang? Pak. Apa kabar? Baik. Ish, ada kakak pertama, Kang Sauki. Bandung. Piye, kok Bandung piye? Kumaha ada, Mang? Alhamdulillah, Pangestu. Lanjut. Bandung coret. Bang Angking, Ya, siap. saya mau tanya ini kan kita lihat ini Gaoying Indonesia sudah makin banyak anggotanya. Saya mau tanya, apakah Gaoying ini identik dengan busur berat ini, Bang? Going identik dengan busur berat. Bisa iya, bisa enggak. Tapi lebih banyak ke tidaknya. Going itu kan teknik militer dari Cina yang katanya pada saat itu militer Cina itu minimal menarik itu 80 lbs. Nah, dari teknik itu Jasin nguji nih tekniknya nih. Bener gak apa yang diomongin? Bener gak apa yang di dalam buku ini? Bahwa dengan teknik going itu kita bisa menarik busur berat. Nah, kesininya akhirnya paradigmanya going itu adalah untuk menarik busur berat. Padahal nggak harus. Gitu kan? Tadi ya, berarti Gaoying itu lebih ke teknik ya, Bang? Nggak wajib harus pakai busur berat ya kalau kita pakai Gaoying ya? Nggak. Karena tadi itu nih, karena busur berat itu untuk kita memudahkan menarik busur yang kita inginkan. Misalnya kita nariknya, pengennya 45 itu bisa seharian penuh dari pagi sampai sore narik terus. Atau enggak form kita jadi lebih bagus, akurasi lebih bagus. Nah, itu biasanya latihannya itu harus 2 kali lipatnya. Artinya kita bisa menarik busur 90 itu dengan sempurna. Maka kita narik 45 lbs itu sangat nyaman, sangat ringan. Gitu sih kurang lebihnya. Bahasanya udah kan ya? Apa belepotan? Ya, oke. Lanjut Bang, saya ini masih banyak pertanyaan ini untuk Bang Angking. Ini kan kita ini sekarang sudah punya komunitas nih untuk Gaoying di Indonesia, namanya Gaoying Indonesia. Nah, apakah Gaoying Indonesia ini ada rekrutmen politik atau ada afiliasi ke politik tertentu ini, Bang? Politik ya. Kalau untuk politik itu saya pastikan Gaoying itu terlepas dari semua urusan politik dan lain-lain. Tapi karena kemunculan Gaoying itu kebetulan itu pada awal-awal tahun 2019 yang masih tahun politik, jadi itu ada tuh terbesit paradigma gitu. Wah, kalau masuk Gaoying itu menuju ke partai mana? Padahal itu mah bullshit. Nggak sama sekali, kita nggak menentukan entah itu pilihan politiknya A, B, C, D, atau Z, bebas. Itu masing-masing anggota kita bebaskan lah. Ya, jadi masing-masing anggota bebas memilih pandangan politik masing-masing ya. Nggak diatur di mana mah politik Indonesia. mah beda, Bang. Ya, betul. Mantap ini. Aku mau tanya, boleh tak? Siap. Kemarin tuh kan ada halo? Ya. Baru-baru kemarin tuh kan ada kasus, ada yang memanah busur berat dikasih ke anak-anak.
Kalau di going gimana tuh? Boleh nggak kayak gitu? Enaknya sih tuh abang yang bawa, yang jawab, tetanggaan soalnya. Nah, jadi untuk busur berat itu, apalagi untuk anak-anak ya, itu sangat-sangat tidak disarankan. Kenapa? Dari dicari di pengetahuan kitab memanah pun, baik zaman dulu maupun manah modern, anak-anak itu pasti di limitnya itu sekitar 30, 35, ataupun berat-beratnya itu 45. Nggak ada tuh anak-anak itu yang kita paksakan untuk narik berat, apalagi di going. Kenapa? Karena narik busur berat itu nggak mudah, resikonya itu bisa cedera. Kalau anak kecil itu kan masih pertumbuhan, takutnya malah cacat, atau enggak malah takut yang kita khawatirkan sih cacat dan cedera permanen. Itu aja sih. Oke. Kalau kita paksakan, aduh, kesian anak-anak kita. Kalau orang dewasa sih, ya terserah ya. Aku sekarang narik di ada busur 104 lbs, tapi karena pendek, itu bisa kita tarik. Cuman kalau untuk anak kecil, jangan deh, cedera, kesian, kayak anak. Kayak iklan aja bang, anak kok coba-coba, gitu loh. Kalau untuk dewasa coba-coba terserah lah, tapi kalau untuk anak kecil, aduh, sian. Akhirnya yang ditanyakan nanti orang tuanya, anak itu kan nggak tahu apa-apa ya, dia mah ngikut aja, enak aja. Memang nariknya itu mungkin setengah ya bang ya, nggak mungkin juga itu anak-anak tuh narik panjang, mungkin dia tuh nariknya cuma sampai 12 in, 13 in, itu malah makin berbahaya. Kenapa? Karena pada saat ini masih menggunakan otot tangan, belum otot punggung. Nah, kalau dia masih otot tangan ini, itu makin berbahaya lah. Kuatnya cedera permanen. Gitu sih kalau menurut aku Bang Koki. Oke, makasih banyak. Silakan lanjutkan. Bang, ada pertanyaan, Bang. Siap. Sanat, Bang. Ini kan banyak yang ngomong tentang sanat, Bang. Sanat, yes. Agak sensitif atau agak ya tren lah yang ditanya tuh sanatnya mana. Ini gimana nih? Kalau perihal sanat menurut aku Bang Fahri, sanat itu kan identik dengan religi dan agama tertentu. Ya, kalau sanat yang dimaksudnya itu harus ada itu berat ya. Punah, ilmu panahan yang sudah punah. Bang Angging, ulangin. Putus-putus tadi. Apa tadi? Oke. Kalau masalah sanat itu tergantung kacamatanya kita. Kalau kacamatanya kita terlalu urusan sanat seperti hadis atau enggak apa, itu kan kita butuh perawi ya. Itu waduh, itu terlalu terlalu serius banget. Nah, kalau sanat yang dimaksud adalah secara harfiah itu kan sanat sandaran. Nah, kalau tempat sandaran ujungnya kemana? Kalau going Indonesia itu cuma sampai Justinma. Jadi Justinma lah ujung dari sanat itu, karena going itu ilmu yang sudah punah, sudah tidak ada. Nah, Justinma sendiri itu kenapa kita mentokin di Justinma? Karena sebelum Justinma itu menulis buku The Way of Archery itu dari beragam sumber yang semuanya buku. Jadi ada buku penulisan yang seperti Kang Somad bilang di pembukaan kemarin itu, ada yang ditemukan di Jepang, ada yang ditemukan di Korea, ada yang ditemukan di Cina mungkin. Nah, dari semua itu didatangin nama Justin, di riset dengan Justin dan siapa satu lagi? Tian apa ya? Tian. Nah, itu ya, itu dia melakukan riset dan lain-lainnya. Jadi kalau untuk sanat kita mentoknya cuma sampai Justinma.
Kalau sanad keilmuan ya. Dan Justin Ma itu dia bikin The Why of Archery itu menulis itu berdasarkan kitab-kitab kuno yang dia temukan. Bahkan awalnya itu menurut info Albert itu dari lelangan eBay. Nah dari lelangan itu ketemu ada ternyata tulisan di Jepang, didatangin ke Jepang, ternyata ada tulisan di Korea, didatangin Korea tentang going. Begitu Bang Fahri. Jadi kalau sanad yang artinya harus terhubung terus, ada perawinya, nggak ada. Mentoknya di Justin. Gitu sih Bang Fahri. Oke. Terus Bang, kan tadi ngomong cerita bukunya juga kan? Ya. Begitu kalau kita belajar lewat bukunya doang, gimana? Kalau belajar lewat bukunya doang sih ya gimana ya, bebas aja. Kenapa? Justin Lee itu menulis buku itu kan tujuannya untuk supaya teknik going ini bisa diterima di masyarakat luas. Artinya kalau kita mempelajari dari buku sih sah. Cuman karena going Tianma ini masih berkembang dan masih riset, jadi kita ada risetnya, ada di level dunianya itu masih ada perubahan. Jadi di buku itu misalnya kayak beberapa teknik itu tidak ada, kayak teknik micro expensive itu di buku tidak ada. Cuman di pengembangannya ada. Dan sangat kebetulan sekali, teman-teman di Going Indonesia itu ada sedikit andilnya dalam pengembangan teknik-teknik going Tianma kayak gitu. Adalah beberapa orang yang ikut dalam riset-riset tersebut. Jadi kalau memang teman-teman mau belajar, better masuk ke Going Indonesia karena ada update ilmu-ilmu yang masih update terus sampai saat ini masih diupdate. Gitu sih Bang Fahri. Jadi sah aja dari buku, cuman ya sayang aja karena tekniknya masih berkembang, karena kan tadi mereka masih melakukan riset. Itu sih Bang. Udah ya? Ya. Mau Gozen lagi nih. Tadi itu namanya Gozen. Gozen itu kita latihan form, latihan teknik jarak 3 meter sampai 5 meter. Jadi kebetulan Bekasi hari ini hujan. Jadi nggak bisa main ke lapangan sama teman-teman boys, jadi saya tetap Gozen. Itu Gozen. Bang, nanya lagi nih. Ya. Iya. Going Indonesia ini kan sudah banyak anggotanya nih. Yes. Apakah ini anggota-anggota Going Indonesia ini boleh bertanding di luar turnamen Going? Maksudnya? Selain turnamen Going ini. Boleh enggak? Lomba gitu? Iya, lomba. Ya, lomba Going. Bebas-bebas aja Bang. Itu bukan urusan pribadi, kita nggak ngurusin anggota mah, kita nggak usah nggak ngurusin anggota kepribadian anggota, mau dari perdana, mau dari pespati, mau dari perpatri, itu mah bebas masing-masing. Jadi kalau mau ada lomba ya silahkan. Bang Fahri itu juga pernah juara lomba mini games juga, terserah aja sih, yang penting cari teman. Kalau lomba itu kalau buat aku pribadi sih nyari teman aja, nyari silaturahmi. Tapi kalau untuk dibatasi going harus ikut lomba going, enggak ada tuh pembatasan kayak gitu. Kayaknya kecil banget ya. Ya, lanjut ke masalah pembatasan tadi nih Bang. Ini kan tadi kalau untuk turnamen kan nggak dibatasi kan untuk anggota. Nah, kalau untuk masalah teknik ini, apakah ini anggota Going Indonesia boleh berlatih teknik lain selain teknik going itu, Bang? Oh, sangat boleh. Sangat boleh. Cuman, kita nggak bebasin, kamu harus pakai going, di mana kamu hidup, kemana harus going, nggak. Itu dibebasin. Masing-masing itu cuman, kita pengen serius, mempelajari satu teknik, pengen dapat, udah gitu doang. Setelah itu mau teknik A atau teknik B, terserah. Kebetulan saya juga lagi pengen nyari teknik-teknik lain juga, pengen tahu juga apa sih bedanya, rasanya, gitu. Bebas lah, masa ya
Kalau mau pakai teknik going nggak boleh, dimanapun berada harus going. Waduh, kayak agama. Ini going bukan agama, Bang. Going itu teknik memanah. Jadi bikin simpel, bikin enak, bikin asik. Udah. Untuk masalah teknik berat juga kenapa berat? Udah dibikin simpel, dibikin asik. Masing-masing orang tuh beda. Kayak di teknik di going itu sendiri ada selain berat itu ada yang fokus ke akurasi. Bang Fahri tuh akurasinya dia fokusnya ke akurasi mungkin. Ada ada Bang Sauki itu mainnya mungkin di speed, itu masing-masing beda. Di level dunianya pun ada yang ke berat, ada yang ke speed, ada yang bohong. ada yang ke akurasi. Tapi speed di going itu bukan speed yang cepet-cepetan. Yang teknik yang sudah ada dicepetin doang, udah nggak ada lagi bedanya. Speed di going gimana? Nariknya jadi setengah nggak? Nariknya jadi sepertiga nggak? Atau nariknya jadi lebih panjang nggak? Speed di going, teknik yang teman-teman lihat dicepetin frekuensi durasinya, udah gitu doang. Bukan videonya dicepetin ya Bang? Bukan videonya dicepetin, bukan. Dicepetin. Gitulah kurang lebihnya. Gitu, Bang, nanya Bang. Ya. Apa benar going itu teknik paling bagus? Bagus menurut Dasmu. Enggak. Teknik paling bagus itu masing-masing bela diri itu kayak silat lah. Silat itu kan saya tekniknya A paling bagus, B sebenarnya nggak ada. Semua teknik panah itu sama lah, ujung-ujungnya mirip tergantung badan kita, tergantung cocoknya kita aja. Nah, kalau saya bisa narik dengan teknik going itu 100 lbs itu bisa lah saya tarik. Dengan teknik lain nggak bisa tuh saya tarik. Bukan teknik saya yang lebih benar, bukan teknik saya lebih bagus, bukan. Karena saya terlatihnya untuk menggunakan teknik going, jadi ketariklah 100. Nah, kalau saya melatih teknik B, saya tarik teknik B bisa 100, belum tentu saya melakukan teknik going itu bisa ketarik 100. Gitu. Paham ya maksudnya Kang Soke? Jadi tergantung badan kita sih, maksudnya sih gitu. Bukannya, wah going lebih enak, bisa karena saya bisa narik 100. Enggak. Karena saya bisa narik 100 karena saya terlatih untuk teknik going. Gitu. Gitu sih kurang lebihnya. Bang. Yes. Bang. Ya. Going itu kan teknik militer, Bang. Ya. Ya kan? Teknik militer zaman dinasti Ming. Jadi dia teknik perang dong ya. Terus belajarnya buat apa? Buat perang gitu. Buat perang. Tawa dulu kita Bang Mari. Nah. Nggak, teknik going itu cuma buat ketawa doang, nggak buat perang. Abang buat ngap, nggak ada Bang Fahri. Maksudnya gini, di going, teknik going itu memang kita mengambil going itu kan jenderal atau penasehat perang pada zaman dinasti Ming akhir. Tapi nggak lantas kita itu belajar teknik going itu untuk perang. Aduh, masih jauh ya, maksudnya enggak, kayaknya perangnya juga mungkin nggak tahu lah, entah di zaman kita, entah di zaman siapa. Jadi kalau begitu mata going tuh udah hilap tuh, ngeliat busur hilap, ngeliat arrow hilap gitu kan. Nggak ada buat perang Bang Fahri. Terus buat apa dong? Tadi buat kilap? Buat hilap. Pertanyaan terakhir. Yes. Tadi katanya buat kilaf. Apa betul kalau masuk going kita jadi kilaf? Oh, kilap di sini adalah kilap kita, busur kita jadi banyak,
jadi beranak, arrow kita jadi banyak. Nggak, sebenarnya sih itu adalah nggak harus beli, nggak punya going itu uniknya di Going Indonesia itu, aku belum pernah ketemu namanya di dia Supri, busurnya Nami, terus ada busurnya yang kita bikin mirip kembar berdua. Artinya nggak harus beli semuanya, cuman kenaikan kalau kita memilih LBS naik berat, kenaikan LBS itu memang nggak bisa. Saya narik 40, tiba-tiba saya twing langsung 80 nggak bisa. Saya garansi cedera. Nah, untuk itu kalau punya duit ya beli, kalau nggak punya duit ya pinjem. Bisa dibayangkan, saya belum pernah ketemu Somat Darmo sampai detik ini. Cuman busurnya 3 di saya. Itulah, maksudnya ya kita punya teman, kita punya ini kan bisa kita manfaatkan gitu loh, Kang. Gitu sih Kang Soki. Oke, cukup. Terima kasih. Kalau arrow pasti hilaf tuh. Patah mulu. Arrow pasti hilaf tuh. Gozen nggak bisa. Aku belajar Gozen itu korban arrow tuh banyak. Kenapa? Nggak ngerti. Begitu aku masuk Going, oh Gozen itu disarankan pakai fiber, arrow fiber atau enggak arrow sutet. Ya udah, sejak ada sutet dan fiber udah nggak hilaf ini lagi, sudah nggak hilaf arrow lagi gitu. Awalnya mah aduh habis. Gitu sih. Tut? Ya, cukup ya. Cukup? Untuk pertanyaan kita. Mungkin ada kalimat penutup dari Bang Angking tentang Going Indonesia. Going Indonesia, saya ketemu Going Indonesia itu adalah buat saya itu unik. Uniknya itu kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah karena metodenya online, nggak pernah ketemu, apalagi teman-teman Makassar, itu banyak banget teman-teman Makassar pesertanya, salut buat teman-teman Makassar, bisa bikin klan sendiri, nanti kita perang sama Bekasi, Jabodetabek. Jadi Pekanbaru jangan lupa Bang, bertambah terus itu anggotanya. Siap. Pekanbaru. Siap. Pekanbaru juga bertambah, saingan Pekanbaru, Makassar bertambah, Bandung yang cuman hiji, aduh, puyeng dah. Oke, salam buat teman-teman Going Indonesia. Semua dari Aceh, ada Kokoh Adi sampai Makassar, ada Klan Makassar, ada Kang Patria dari Lombok, semua lengkap, semua kita ada. Tapi rasanya udah kayak rasa deket, bisa pinjam-pinjaman busur, bisa koreksi form. Koreksi form itu adalah hal yang sangat sulit buat saya karena kita menerima form teknik kita yang kata kita jago itu bukan digoblok-goblokin. Kita udah jago banget nih, udah jago banget rasanya. Tapi pas kita video setot plucking, ya elah plucking atau enggak creeping gitu-gitulah. Itu butuh ego kita sih main. Jadi kalau masuk Going hilangin ego, semua itu ngasih masukan untuk kemajuan kita pribadi. Gitu sih. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.